hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa imamina wa murabbina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama sahabatku semuanya, ya, di sini para calon-calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, Bapak Ibu sekalian, sahabat Baitullah semuanya, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, senang bisa berjumpa walaupun bertatap maya ya, walaupun via Zoom. Ya, jadi acara kita ini kita eh, lakukan bersama dalam rangka memantaskan diri dalam rangka persiapan kita menuju Baitullah menjadi tamu-tamunya Allah insya Allah nanti di bulan Februari. Ya, jadi nanti kita ada manasik yang offline, manasik yang langsung tatap muka nanti di asrama haji. Insya Allah tanggal berapa Bapak Ibu di asrama hajinya? Tanggal 3. Mei. Belum tahu Ustaz. Ya, Tanggal 27. Tanggal berapa? Ayo. Tanggal 27 ya Pak Ustaz. Ya, tanggal 3. hari Ahad ya, hari Ahad tanggal 26 ya. Hari Ahad 26, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Nanti kita memang sengaja membuat agenda seperti ini ya. Jadi 1 bulan sebelum keberangkatan kita betul-betul mulai persiapan ya, sedikit demi sedikit ya. Baik persiapan bekal ya. Bekal apa itu? Ya, bekal secara fisik kita. Karena di sana juga ibadah fisik ya. Bekal tentang bagaimana menyiapkan hati kita ya. Karena ibadah ini juga ibadah hati yang Masya Allah luar biasa ya, tentang bekal ilmu kita ya. Bekal-bekal apa nanti yang di sana 9 hari lebih kita akan maksimalkan ibadah. Maka perlu pelan-pelan ngajinya ya, perlu pelan-pelan ngajinya. Baik, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai ngaji. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga perjumpaan kita Allah ridhoi semuanya. Allah tatap dengan keridhoannya, dengan rahmat dan Allah berkahi semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu ini dan kita berdoa mudah-mudahan ini ada kebaikan buat orang tua kita dan dapat jariah buat orang tua kita semuanya. Dan Allah mudahkan kita semuanya dari sekarang sampai seterusnya diberikan kesehatan, panjang umur, dan kemudahan dalam segala urusan. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Semoga Allah ijabah semuanya ya. Baik, sebelum kita ngaji biar lebih lebih akrab semuanya. Ini karena kita keberangkatan ini dari beberapa daerah ya. Ada yang dari Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang ya. Dan beberapa tempat ya, bahkan dari Jawa ya. Ala kulli hal, Masya Allah, ini adalah rahmat Allah SWT. Yuk kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu dengan saudara kita, dengan sahabat kita ya. Semoga semakin akrab, semakin dekat dan nanti semakin hangat dan mudah-mudahan harapannya adalah
perjalanan ini semakin mudah dan indah, insya Allah. Ya, baik. Dari saya dulu ya. Nah, dari saya dulu. Mohon izin, nama saya Solihan, Bapak Ibu ya. Nama saya Solihan. Solihan bin Sukandar bin Basirun bin Sulaiman. Nah, itu nama saya. Nah, panggilannya Solihan. Saya aslinya Demak, Bapak Ibu. Ya, Demak itu pinggiran kota setelah Semarang, Demak, Jepara, Kudus, ya kan? Nah, hanya tinggalnya di sini ya, di Jakarta Timur, di Ciracas. Gitu ya. Alhamdulillah sudah berkeluarga, ya. Putrinya ada 4, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Ada 4. Kemudian kegiatan harian, saya ini guru ngaji aslinya ya, guru ngaji. Guru ngaji setiap hari kita di Ciracas ini ada lembaga pendidikan Quran, namanya Kolbun Salim. Ini usia yang belajar di sini dari anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai orang tua manula ya, laki-laki dan perempuan ya. Alhamdulillah kami kegiatan harian seperti itu ya, dan membersamai para guru-guru yang ngajarin ngaji ya. Nah, saya punya hobinya jalan-jalan ke Mekah Madinah. Ada mau ikut nggak? Bisa ikut. Ya, ayo Insya bareng Allah kita nanti ya. ikut. Jadi hobi saya jalan-jalan Bu ke Mekah Madinah ya kan. Nah, ini juga salah satu apa namanya melaksanakan hobi saya ya kan. Dan kemarin terakhir itu berangkat di bulan Agustus ya kemarin. Dan sekarang karena memang rutinitas adalah di lembaga ya, guru ngaji dan membersamai santri dan teman-teman guru, jadi memang tidak bisa tiap bulan berangkat. Jadi gantian, kita ada tim ya. Dan tim terakhir kemarin kita berangkat bulan Oktober ya, tim kita sekarang nanti insya Allah di bulan Februari nanti insya Allah ya. Itu perkenalan singkat saja. Kami mulai aktif di travel haji ini tahun 2010 Bapak Ibu. Ya, tahun 2010 karena memang dulu banget saya pengen banget ya Allah gimana caranya ya. Ya kan, masa yang pergi umroh cuma yang punya duit dia bilang. Saya juga pengen gitu kan. Iya, ya yang punya Mekah Madinah itu bukan orang kaya tapi Allah. Betul ya? Yang punya Ka'bah itu bukan orang yang punya duit banyak tapi Allah yang Maha Kuasa. Ya, dari situ ikhtiar, yakin, ya alhamdulillah hobinya seperti ini. Jadi keterusan dan ketagihan Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Baik, itu singkat saja. Ya, senang bisa berjumpa, bisa ketemu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ya menuju Baitullah menjadi tamu Allah semua insya Allah. Baik, nanti kita perkenalan ya satu persatu. Boleh menyebutkan nama panggilan saja ya, yang enak nama panggilan, gitu ya. Nama panggilan, kemudian aslinya mana, kemudian siapa lagi, tinggal di mana boleh. Nama aslinya, misalkan tadi kan Solihan, saya aslinya Demak, Jawa Tengah, gitu ya. Tinggal di Ciracas. Saya mau umroh sama siapa nih? Saya mau Pak Imam misalkan. Saya mau umroh sama Bu Sutiem. Wah, saya mau umroh sama Pak Ujang misalkan. Nah gitu ya. Jadi boleh disebutkan temannya. Nah, demikian ya. Baik. Kita mulai dari yang isi absen atau mana nih? Ya Pak, biar gampang. Oke, saya sini ya. Baik, monggo yang di sini yang list itu ada alhamdulillah sudah banyak ya, sahabat sekalian. Ada 22 yang sudah ngisi 23, maaf 23. Oke. Monggo, yang nomor 1 saya sudah, nomor 2 Pak Ujang. Nah, silakan Pak Ujang memperkenalkan dengan sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak, Ibu, nama saya Ujang Misbah, biasa dipanggil Ujang. Saya asli dari Cianjur. Saya akan insya Allah umroh ini bersama dengan istri saya, namanya Kartika. Samping saya biasa dipanggil Tika.
Beliau asli Jakarta. Kami tinggal di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dekat Insya Allah asrama kita haji, Pak ya. ketemu di Baitullah. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah ya. Diingat ya Pak Ujang dan Butika. Nah ya, Pak Ujang dan Butika. Ya, matur nuwun ya, Pak Ujang, Butika. Sami-sami. Siap, lanjut. Yang nomor 4, Mas Suko sudah hadir, Mas Suko? Sepertinya belum. Ya, sudah hadir Pak Ustadz. Oh, ini Mas Suko ya. Iya, iya. Ya, Matanya. Oke, ya silakan Mas Suko, memperkenalkan ya, diri ke terima kasih Pak sahabat Ustadz. semuanya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hormat Pak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta Insya Allah peserta umroh, kita bareng-bareng Baitullah. Perkenalkan, nama saya Suko Wigati. Saya biasa dipanggil Suko. Saya sama nih Pak, Bu, tinggalnya di Ciracas sama Pak Ustadz. Cuman Ya, cuma beda jarang rumah ya. ketemu sama Pak Ustadz. Kebetulan kenal sama Pak Ustadz, beliau teman dari ngaji kakak saya gitu, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ada jalannya lewat dari saudara Alhamdulillah. juga Insya gitu. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya lahir di Jakarta. Eh, Bapak Ibu, saya lahir di Jakarta, tapi Bapak Ibu asli dua-duanya dari Jogja. Masya Allah ya. Tuh. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah sekarang masih berkegiatan bekerja Pak Ustadz, cuman Alhamdulillah. karena kondisi masih dalam pemulihan, jadi Ya, saat ini saya masih di rumah dahulu Pak Ustadz. Insya Allah, bila Allah baik. berkenan, bisa bersama-sama dengan Pak Ustadz, Bapak, Ibu Insya berangkat Allah. umroh. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, saya kira sekian dulu Pak Ustadz, cukup segitu dulu Ya, perkenalannya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi sehat Mas Suko ya? Alhamdulillah Pak Ustadz, Alhamdulillah. Ya, balik membaik, beliau. tapi masih dalam pemulihan Pak Ustadz. Oh, baik, baik. Ya, kita doakannya beliau habis pasca operasi hernia ya, Mas Suko ya. Iya Pak Ustadz. Ya, insya Allah ya. Dari wajahnya sih udah senang, udah sehat nih Mas ya. Dari wajahnya udah kelihatan sehat nih ya. Ya, insya Allah tidak apa-apa Mas ya. Yang menyehatkan itu Allah yang Maha Kuasa. Minta sama Allah insya Allah sembuh insya Allah ya. Dan kakak beliau kemarin Agustus bareng kami umroh ya. Ya, Januari yang lalu juga berangkat juga ya, kakak beliau dan kakak ipar ya kan. Budi-budinya juga bareng. Nah, sekarang beliau alhamdulillah. Baik, lanjut. Kemudian Pak Asri masih di jalan. Pak Asri ini beliau kerja satpam di Masjid RCM ya. Masjid RCM itu punya masjid ya, Masjid Asyifa. Nah, ini Pak Asri nih ya. Satpam di sana. Sudah ada belum Pak Asri? Oh, belum ya. Nah, beliau masih di jalan tadi izin. 10 menit lagi baru hadir. Lanjut, kemudian Pak Ahmad Ilham, Ciledug. Monggo, Pak. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Ilham. Mohon izin, mohon bimbingannya Pak Ustadz dan Bapak Ibu. Saya sekeluarga, istri dan anak, 2 anak, saya insyaallah umroh dengan jamaah sekalian. Saya tinggal di Ciledug. Baik. Di Ciledug, Tangerang. Baik, asli Ciledug Pak Ilham? Saya asli Ciledug. Oh, alhamdulillah. Baik. Ciledug. Saya kebetulan ikut dengan Pak Ripai, bimbingan Pak Ripai juga, maksudnya dengan yayasan. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Mungkin emang jalannya di sini. Iya, betul Pak, insya Allah ya. Ya, semoga semua juga diberikan kesehatan juga sampai nanti, sampai pulang gitu. Amin, amin insya Allah. Baik. Baik, Ya, alhamdulillah. Itu aja mungkin Pak Ustadz, dan baik. Mohon bimbingan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifai berangkat bertiga. Pak Ilham berangkat bertiga. Saya berempat. Oh, berempat. Pak Ilham terus siapa? Keluarga? Istri satu, istri. Ya, anak istri 2. Satu Pak, istri 2. Iya, iya. Istri siapa namanya Pak, istri? Istri namanya Wida Witara. Oh, Bu Wida Witara. Kebetulan Kemudian anak yang satu ngikut.
Ikut Zoom. Anaknya namanya Siti Herlina, betul? Bukan. Oh, bukan. Siti Herlina mah. Ya. Oh ya, saya cuma baca sesuai dengan urut nih. Jadi Pak Ilham dengan Bu Wida, gitu ya. Iya, Nah, terus itu anaknya yang ikut? Saki, nama panggilan Saki. Oh, Yang anak nama siapa tuh? pertama Saki. Saki, Mm-mm. Saki. Saki. Ya, yang kedua Hmm. Ahja. Ini kebetulan yang kedua ngikut Oh, Zoom. baik, alhamdulillah. Berarti berempat ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah, cocok Pak, Masya Allah ya. Sehat semuanya insya Allah. Baik, Pak Amin. Ilham, terima kasih. Terima kasih Lanjut. Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Nih, Waalaikumsalam. Pak Ahmad Ilham, Bu Wida. Lanjut, Bu Siti Herlina. Hadir Bu Siti Herlina? Kenapa kenalan lagi sini? Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Kemudian Bu Siti Hawilah. Ciledug, Bu Siti Hawilah. Belum hadir juga ya? Baik, kita lanjut. Kemudian Bu Siti Jumroh. Ya. Jumlah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Bu Jumroh. Ya, saya Bu Jumroh. Saya tinggalnya di Pondok Aren, Pak Ustadz. Pondok Pondok Aren. Aren, Tangerang Selatan. Ya, cuma saya memang ikut dengan rombongan dari MTS Al Islamiyah Ciledug ya. Masya Allah. Ada beberapa orang, tadi termasuk yang sudah Pak Ilham dan istri dan beserta Alhamdulillah. keluarganya. Ya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari sih ya saya mengajar di MTS aja itu aja. Oh, Masya Allah Jadi ya. guru. Bu guru kita ya, Alhamdulillah ya. Sehat ya. Bu Jumroh dari sendiri ya? Ya kenapa Pak Ustadz? Bu Jumroh berangkat umroh sendiri ya? Ya saya sendiri Pak Ustadz. Ya, baik-baik ya, Ya. Insya Allah ya. Tapi temannya tadi banyak ya? Banyak temennya, ya Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Termasuk berarti Bu Siti Hawilah, Bu Siti Herlina. Iya. Ini teman semua ya, satu MTS ya? Teman semua, Bu Wida teman. Nanti ada Bu Alhamdulillah. Sylvia Ya, Juyati. baik. Jadi gini Bapak Ibu, nanti kan ini terkait penempatan kamar ya, gitu. Kan makanya kita perlu kenal gitu ya. Jadi nanti enak, Pak. Saya tempatin sama teman saya, Insya Allah oke, gitu kan ya. Nah makanya saya perlu kenal gitu kan. Nah jadi saya dapat amanah dari Bu Indah, ya Bu Indah dan Bu Ida, ya Mbak Raya itu, ya untuk membersamai teman-teman sahabat semuanya. Nah ini kan saya belum kenal nih. Maka nanti ketika di Mekah Madinah itu kan ada kamar-kamar gitu ya. Jadi penempatan biar enak itu kan. Nah, nanti kalau misalkan ada saya lupa ya kan, ya dicolek-colek aja itu kan. Itu kan. Mas itu saya boleh dong tukar sama teman saya? Insya Allah boleh ya, diusahakan gitu ya. Nah, alhamdulillah maka kita perlu kenal seperti ini. Baik, lanjut. Kemudian Pak Danang Hardiansah. Assalamualaikum. Oh, Bu Siti Herlina. Ya, boleh ya. Tadi terlewat ya. Ya, monggo Ibu, Bu Siti Herlina, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Siti Herlina. Kebetulan alhamdulillah pada tahun ini MTS Al-Islamiyah bergabung dengan ajaran dari Ibu Indah. Alhamdulillah dari MTS Al-Islamiyah kita akan umroh Ustadz. Masya Allah. Sebanyak 15 Dewan Guru beserta keluarga. Masya Allah ya. Ya, jadi kami bergabung. Kebetulan ketua yayasan kita adalah Bapak Haji Ripati dan bawahannya wakilnya itu Bapak Ilham sekeluarga. Masya Allah. Dewan Guru. Ada pula satu umroh yang diumrohkan dari masyarakat oleh Bapak Yayasan, yaitu satu orang bergabung. Kebetulan saya Bu Siti Herlina, saya dari Ciledug, dan orang tua saya di Jepara, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ya, mohon bimbingannya Ustadz. Mungkin sebagian Dewan Guru ada yang belum bergabung, termasuk Bu Siti Herlina, Ustadz Basuni, Bapak Asnali belum bisa bergabung ya Ustadz ya. Baik. Mungkin dalam perjalanan. Ya, baik. cukup dari saya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua
sampai lagi ke Jakarta menjadi haji yang mabrur, Amin, insya Allah. kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rezeki yang berlimpah untuk di sana. Ya. Amin, amin, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Herlina, insya Allah ya. Teman-teman yang memang sahabatnya atau saudaranya belum gabung ya, boleh diundang ke grup ini ya. Boleh juga keluarganya dimasukkan ya. Mungkin suaminya, istrinya ya, mungkin nanti bisa memantau kegiatan kita di grup ini. Ya, biar nanti ketika perjalanan ketika umroh di Mekah Madinah, mereka juga bisa mantau. Wah, oh ibu lagi ngapain nih sekarang? Oh ibu lagi di masjid nak, gitu kan? Atau misalkan lagi ziarah kemana, situr kemana, gitu kan? Termasuk update sudah nyampe belum di Jeddah, gitu kan? Di Jeddah jam piro Mak? Oh misalkan gitu, ya kan? Jadi bisa update. Boleh nanti sahabatnya ya, keluarganya boleh japri ke kami atau nanti ke Bu Indah ya, atau teman-teman di admin ini untuk dimasukkan nama-namanya di sini ya. Baik, terima kasih. Lanjut. Kemudian tadi Mas Danang ya. Monggo Ya, Mas Danang. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ustadz, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Danang Hardiansah, asalnya dari Ciledug, sama bersama rekan-rekan guru juga tadi Pak Ustadz perginya. Alhamdulillah. Mohon bimbingannya Pak Ustadz. Baik Mas Danang, Masya Allah luar biasa ya. Ini enak nih kalau apa berangkat mall bareng-bareng teman ya kan. Seru insya Allah. Bismillah. Ya, makasih Mas Danang ya. Lanjut kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulidah. Hadir Ibu Yulidah? Oh baik, ya belum ya. Nanti ini masih di mute Bu Yulidahnya. Nanti kalau sudah hidup ya baru kita colek ya. Lanjut Bapak Syaifuddin. Monggo dari tadi beliau nyimak terus nih. Saya perhatikan nih. Bapak Syaifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Syaifuddin. Syaifuddin, asal Lempang lahir Semarang. Salam. Nah, lanjut Pak Syaifuddin, monggo. Ya, asal Semarang. Oh, Semarang. Oke. Di Bekasi. Insya Allah nanti berangkat bersama 11 orang. Masya Allah. 2 orang tua, sama ibu mertua, sama kakak ipar dan istri. Iya. Pak Syaifuddin ini dari timnya Mbak Indah ya? Atau Mbak Raya ya? Bu Indah mungkin ya. Bu Indah ya. Bu Indah, betul ya. Alhamdulillah ya. Oke, monggo lanjut Pak. Jadi Apalagi 11 orang ya? 11 orang 12, ya? 12. Oh 12 itu tinggalnya di mana semua? Saya. Orang tua di Cipete. Cipete. Yang Bu Sri itu dan Yang Kebayoran Baru. Oh, Kebayoran Baru. Iya. Sama Bapak. Sama Bapak. Oh, nggih. Alhamdulillah. Ibu mertua Bekasi, kakak ipar dan istri juga Bekasi. Oh, Bekasi. Pak Syaifuddin tadi Bekasi ya tinggalnya? Bekasi. Oh, Bekasinya mana Pak Syaifuddin? Di Bekasi Utara. Bekasi Utara nih, Ustaz. Oh, siap. Nggih. Siap, nggih. Masya Allah, enak Pak ya. Barakallahu fikum ya. Ustaz ya. Terima kasih. Nggih, lanjut. Kemudian Ibu Muti ya. Itu anak itu. Oh, anak. Oh, Kak Anak Mutia pertama ya. lagi di Jogja. Oh, Masya Allah. Masya Allah ya. Kuliah di mana, Pak? Kuliah di UII. UII. Woi, ini kampusnya Gus Bahak ya. Iya. Kampus dulu saya mau ke sana Pak, nggak jadi kuliah di sana Pak ya. Terlemparnya ke Jakarta ya kan, gaji ke Jogja saya. Iya. Insya Allah ya. Bagus ya. Ini Pak Ismanto, Pak Jumari hadir nggih? Ya, ini Oh, Bapak. ayahnya Syaifuddin, iya. Oh, nggih. Usia berapa Pak Jumari? Ya, 78. 78, Masya Allah ya. Masih terengginas ya, masih seger Pak ya. Masya Allah ya. Ya, Alhamdulillah ya. Kemarin saya pernah dampingi jamaah itu umur 80. Ya. Subhanallah. Ya, Alhamdulillah sehat walafiat ya, tidak ada masalah. Masya Allah ya. Amin. Ya, Insya Allah ya. Terus saja minta sama Allah ya, berbaik sangka sama Allah ya. Semua tidak ada mustahil ya kan. Ketika Allah Insya menghendaki Allah. pasti mudah.
Nah, gitu ya. Insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Oke, lanjut. Kemudian Ibu Sriwartini tadi. Sriwartini. Ya, saya sendiri, Pak. Oh, Bu Iya, Sri. ini ibunya Saifuddin. Oh, nggih, siap, Ibunya siap, siap, siap. Saifuddin. Nggih, nggih, Iya. nggih, nggih. Nggih, Bu Sri, nggih. Nah, lanjut nih, ya kan? Ya. Komandan kita nih, Pak Rifai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan jamaah semua, mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, amin. Saya Rifai dari Ciledug bersama dengan 15 orang yang insya Allah akan bergabung bersama-sama dengan Pak Ustadz dan jemaah lainnya. Amin, insya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Rifai. Masya Allah ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan lapang semuanya. Ya. Amin, alhamdulillah. Baik, lanjut Ibu Silvi di sini hadir. Ibu Silvia tadi ya. Ya, Ciledug juga ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz, jamaah semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Julianti, biasa dipanggil Silvi. Saya dengan rekan-rekan saya 15 orang itu, mohon bimbingannya Pak Ustadz. Insya Allah Bu, sama-sama Bu, Insya Allah. Ini gimana sih? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Lanjut Bu Sutiem dan Pak Sugito, mana dulu nih? Mana aja boleh. Ya, ini satu rumah nih soalnya nih ya. Suami dulu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gito. Di kamar depan sama belakang. Oh ya, ya, ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugito, dipanggil sehari-hari Gito. Nggih. Asli dari Gunung Kidul, Pak. Gunung Kidul nggih. Masya Allah. Nggih, nggih. Kegiatan sehari-hari ya kulis rabutan. Alhamdulillah. Itu yang mantep itu kan. Semua diserabutin ya. Ya, mungkin nanti istilahnya biar perkenalan sendiri. Oh, nggak dikenalin, Pak? Lagi zoomnya sendiri-sendiri di kamar belakang sama belakang. Oh iya. Ini urusan supaya Masya Allah, Masya Allah. jalanan. Nggih, nggih, nggih. Baik. Mungkin itu aja. Nanti kita lanjut sama istri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sugito ya di Pondok Labu. Baik. Nggih, matur nuwun. Lanjut Bu Sutiem. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutiem. Asli Grobogan, Pak. Purwadewi Grobogan. Oh, nggih, Masya Di sini Allah. Nggih. tempat di Pondok Labu. Mohon bimbingannya ya, Pak. Nggih, Bu, Insya Allah ya. Mohon doanya. Semoga Allah mudahkan semuanya. Insya Allah. Nggih, amin. Pun ngatan mawon, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri guyang-guyu terus ya. Nggih, matur nuwun nggih. Terima kasih banyak nggih. Lanjut Pak Adi Susanto. Halo, Assalamualaikum Pak Adi. Belum hadir. Sudah hadir cuman masih di mute. Oh, lah ini dikit nih. Halo Pak Adi Susanto. Waalaikumsalam. Ini saya gabung dengan Sri Wahyu ini sama nih karena ya satu rumah Pak ya, satu rumah ya. Satu rumah sama ibu tadi bagian dari si Pak Saifuddin tuh. Jadi ada saya, Adi Susanto, Sri Wahyuni, Masya Allah. ini ada ibu. Nah ini rame nih, zoomnya rame nih ya kan, ngaji bareng, ngumpul-ngumpul ya kan, karena makan kacang gitu kan enak ya, makan keripik gitu ya. Ya Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Adi Susanto. Tinggalnya di Bekasi, panggilannya Adi Pak. Kerjanya jadi tukang air Pak. Di Alhamdulillah Pak. Masya Allah itu lagi mahal tuh air Pak sekarang Pak. Berarti malah nyukupi orang banyak itu Pak. Jawa Tengah. Iya. Ya. Tengahnya putih Pak. Purbalingga Pak. Purbalingga. Oh Masya Allah. Ya ya ya. Alhamdulillah itu daerah adem itu Pak. Enak itu daerahnya. Ya, Pak Turaden Briko Pak. Iya. Gitu Pak.
Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pak Adi dan Bu Sri Wahyuni, tadi ada siapa lagi? Ibu Rumiati. Ibu Rumiati. Ibu saya. Oh, Ibu Rumiati. Gini. Lihat Bu Rumiati ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ibu mertua dari Pak Udin. Ya, ayah ibunya dari Susanto. Oh, alhamdulillah. Baik. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Salam kenal Ibu ya. Mohon doanya kita semuanya Ya. semoga diberikan kesehatan, panjang umur dan dilapangkan segala urusan ya. Baik. Lanjut nih dari daerah Wetan, Pak Imam, monggo. Wetan Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua mudah-mudahan semua dikasih keberkahan, dikasih kesehatan, panjang umur. Amin. Lahir dan batin. Amin. Perkenalkan Pak, nama saya Imam Qasim, cuma dipanggil Imam. Saya asli lahir orang tua dan nenek moyang saya asli Pacitan. Ya, Tapi sementara ini saya tinggal di Cipayung. Cipayung, ya Taman Mini. Dekat Taman Mini, tapi jauh Pak, dekatnya Pondok Ranggon. Pondok Ranggon. Tapi cuma numpang doang. Kerjaan saya kuli Pak, kerjaan saya cuma kuli bangunan. Alhamdulillah saya ini bisa diikutkan umroh sama Pak Ustadz. Saya ucapkan terima kasih yang banyak Pak Ustadz, dan saya mohon dibimbing dengan yang penuh ikhlas. Mudah-mudahan saya nanti jadi orang yang umroh yang mabrur. Amin, insyaallah. Ya, dari saya Pak Ustadz dan jamaah semua, ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Imam nggih. Alhamdulillah ya, grup kita sudah ada imamnya, ya kan? Jadi enak ya. Cuma imamnya di belakang Pak ini. Iya. Oh iya, belakang juga penting Pak, ya kan. Itu yang ngangon BB itu di belakang Pak. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Ya, baik. Yang belum disebutkan Pak Asri. Pak Asri sudah bisa kontak Pak Asri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Siti Hawila. Iya, betul. Afwan, Ustaz, saya baru nyampe rumah ini. Alhamdulillah. Baru nyampe dari gabungan. Baik. Ya, perkenalkan. Nama saya Siti Hawila. Alhamdulillah. Saya dari rombongan Ciledug. Alhamdulillah, Masya Allah. Bareng Pak Rifai dan teman-teman jamaah lainnya. Alhamdulillah. Mohon Ustadz, mohon arahan dan ilmunya. Ya, bagi-bagikan ke kami ya Ustadz ya, supaya maksimal hasil umroh kami ya. Amin, insya Allah. Ya, mohon doanya Bu buat kita semuanya. Baik, doa ya Ustadz. Insya Allah. Ya, demikian perkenalan kami sepintas. Ya, baru nyampe Ustadz ya. Iya, alhamdulillah Bu, Masya Allah ya. Atas keterlambatan saya. Baik. Ya, demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih Bu Hawilah ya. Baik, sahabatku sekalian, nanti yang belum berkenalan, boleh nanti ini ya, teman-teman ya. Sudah terlihat di layar ada perubahan, sahabat semuanya? Ada persiapan. Sudah ya? Nah, kita mulai persiapan ya. Sudah kelihatan di layar ya? Ada perubahan gambar ya? Sudah. Yuk kita tebak-tebakan dulu yuk. Nah, ini gambar apa kira-kira ya, jamaah? Kelihatan nggak? Ada gambar apa nih kira-kira? Kayak mahkota. Oh, mahkota kata Bu Sri. Nah, kalau kata Pak Sebutin apa nih? Kelihatan nggak? Kelihatan, cuma masih misteri. Masih misteri. Pizza Hut, potongannya Pizza Hut. Pizza Hut ya. Boleh lah kita buktikan apakah Pizza Hut ataukah mahkota. Oh, ternyata apa Bu? Gengger ayam. Jauh sama gambarnya. Ya ini kira-kira saya, ini kira-kira.
kira-kira ini ayam jagonya itu lagi di mana? Nah, kira-kira aja nih, kira-kira, namanya juga kira-kira, tebak-tebakan. Yo, di mana? Pak Gito kira-kira ten putih ini Pak, ten Gunung Kidul atau di mana? Itu lagi di meja itu, Pak. Celengan ayam. Celengan ayam. Oh ya, kata Mas Gito celengan ayam. Ayo, kira Bu Sylvia Celengan batu umroh. gambar apa nih? Celengan batu umroh. Iya, iya. Ya, apa nih kira-kira? Tebak aja, Mas Danang mungkin ini kebayang ini ayam atau celengan ayam atau apa nih? Ya, kita lihat ya. Apakah ini? Ya. Nah, kira-kira gambar di mana ini? Jendela. Oh, di jendela. Terus apa lagi nih tuh kira-kira? Di Kira-kira atas apa lagi pagar. nih? Di atas pagar. Di atas pagar. Masya Allah. Ya. Kira-kira di pagar mana nih? Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, kira-kira nih gambar di mana nih? Ini kira-kira tadi jangkir ayamnya masih kelihatan nggak? Kelihatan. Masih kelihatan ya? Oh, masih kelihatan. Ini jago dan jangkir ayam kira-kira di mana nih? Ada di rumah atau di kamar atau di kandang atau di mana nih kira-kira? Bu Jumroh di mana nih kira-kira? Atau di Ciledug tadi? Di figura. Di figura. Kandang. Iya, kita coba lihat ya. Nah, kira-kira di mana nih? Ada hewan-hewan kecil begini nih? Oh, Peternakan. Di mana? Peternakan ya. Peternakan ya. Nah, kira-kira pertanyaannya, jangkir ayamnya mana ya? Masih kelihatan nggak? Tidak. Udah nggak kelihatan ya jangkir ayamnya ya? Ini di peternakan ya. Coba kita lihat, apakah betul di peternakan? Nah, kira-kira di mana nih? Miniatur. Oh, miniatur. Miniatur. Ya, betul ya? Kira-kira di mana nih? Di majalah, teman-teman ya. Di majalah ya, Tak. Masya Allah. Iya, majalah. Pertanyaan berikutnya, di mana jengger ayamnya? Di balik gedung itu. Oh, di balik gedung itu ya. Kita lihat, apakah betul di majalah? Nah, ini kira-kira orang apa ini nih? Kira-kira nih, kira-kira aja. Di mana kira-kira ada orang nyantai, ya kan? Duduk ya, habis dia baca majalah. Kira-kira ngapain nih orang ini? Orang bayangin kapan ya kan? Ini saya mau berangkat umroh gitu kali ya? Iya, betul. Kita lihat. Nah, ini kira-kira gambar di mana nih? Kira-kira aja nih. Rumah sakit. Di rumah sakit. Di mana? Di mana, jamaah? Bu Sylvia, kira-kira di mana ini? Ada orang pakai sepatu. Ini ada genangan air. Kira-kira di mana ini? Di atas kapal ya? Oh, di atas kapal. Bukan kapal. Di atas kapal ya? Oh iya, Masya Allah, luar biasa nih ya. Apakah betul di atas kapal? Ngomong-ngomong, di mana jengger ayamnya? Masih kelihatan nggak? Ya, mana jagonya tadi? Kita lihat. Ternyata di mana nih? Iya, ternyata gambar. Gambar di mana nih? Ini kereta atau bis atau apa nih? Bis. Bis ya. Nah, ternyata bis. Kira-kira ini suasana di mana? Suasana di mana nih? Ada bis, ada kendaraan, ada orang lewat. Di mana nih? Kira-kira? Madinah. Di Madinah ya? Iya. Langsung ingat Madinah. Iya, ternyata Bu, dalam TV, Bu. Dalam TV. Ternyata dalam TV. Pertanyaan berikutnya, di mana jagonya Bu dan jengger ayam masih kelihatan? Tidak. Nggak kelihatan. Ini ternyata di perangko Bu. Perangko Surat. Iya, ini kira-kira di mana nih? Orang lagi santai ya kan? Oh, dari pesawat melihatnya Bu. Masya Allah. Terus. Oh, inilah bumi kita Bu. Inilah bumi kita. Inilah bumi. Di mana jengger ayamnya Bu? Masih kelihatan Bu jengger ayam? Ini bumi yang begitu besar ya, tiba-tiba menghilang Bu. Subhanallah. Jadi sama sekalian, apa hikmahnya gambaran tadi? Kira-kira apa? Kira-kira apa, sahabatku sekalian? Ternyata
yang kelihatan besar itu ternyata kecil, jamaah ya. Kita ini semua adalah kecil. Bumi yang begitu besarnya tadi itu ternyata kecil sekali dan bahkan hilang, bahkan sekecil debu, teman-teman. Maka betullah sebagaimana yang sering kita lafadzkan ketika sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dialah Allah yang maha besar, jamaah. Ya. Jadi yuk ngaji malam hari ini kita dalam rangka membesarkan nama Allah. Ya. Kita semua pengen nanti ya di bulan Februari, rencana mau kemana Bapak Ibu? Kemana? Ke Baitullah. Ke Baitullah ngapain? Mau dagang atau selfie atau belanja? Umroh. Oh, umroh. Ibadah. Alhamdulillah. Nah, kita mau menjadi tamunya Allah, sahabatku sekalian. Maka menjadi tamu Allah ini Bapak Ibu, maka kita harus memantaskan diri. Ya, apa? Memantaskan diri agar Allah menerima ya semua apa-apa yang nanti insya Allah akan kita lakukan bersama. Ya. Dan maka pentinglah kita ngaji bareng seperti ini ya, dalam rangka tadi, dalam rangka agar kemudian sekali lagi inilah persiapan yang mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam rangka memantaskan diri menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah kelihatan ada gambar? Belum datang. Baik, jamaah sekalian, untuk memulai ngaji kita, mari kita sama-sama bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi ya, kita bertalbiyah. Mudah-mudahan Allah mendengar talbiyah kita, Allah memberikan kita kesehatan, dan ini menjadi pembuktian mudah-mudahan kita pantas menjadi tamu Allah semua insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka syarika lak. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita untuk terus senantiasa yakin bahwa Allah itu maha besar ya, Allah maha kuasa ya. Sesuatu yang barangkali menurut kita nggak mungkin ya, tapi kalau kita minta Allah jadi mungkin. Jangankan yang nggak mungkin, yang mustahil itu jadi mungkin kalau Allah memungkinkan ya, apapun itu ya. Maka sahabatku sekalian, yuk mulai sekarang dan seterusnya teruslah berprasangka baik sama Allah ya. Teruslah apapun yang terjadi itu tanda kebaikan, apapun itu ya. Baik, sahabatku sekalian, kita insya Allah
ya di Februari nanti ya. Tanggal 3 kita akan terbang ke Jeddah, kemudian kita ke Mekah Madinah dalam rangka salah satu ibadah adalah umroh. Salah satu ibadah ya, salah satu ibadah. Banyak banget ibadah yang lain di sana, sahabatku sekalian. Ya, nanti doa, muhasabah, sodakoh, sholat, tawaf, ya, kemudian banyak merenung di sana, ya, terutama doa, ya, dan itu juga diantara adalah umroh. Dan tentunya kita semuanya berharap umroh kita menjadi umroh yang mabrur. Umroh apa? Umroh yang mabrur. Ya. Maka jamaah sekalian, mabrur itu mudah dan indah. Ya, mabrur itu mudah dan indah. Baik. Jamaah sekalian, mabrur, apa itu mabrur jamaah? Mabrur itu ada kata birron. Birro itu kebaikan. Mabrur berarti penuh kebaikan. Ya, mabrur ya. Mabrur itu sesuatu yang di situ dalamnya ada kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah sesuatu yang bertambah berkahnya. Amin. Ya. Sedikit barokah, banyak tidak maldorot. Perhatikan. Apa itu kebaikan? Apa itu keberkahan? Ya. Apa itu mabrur? Yang sedikit manfaat, sedikit bisa manfaat, banyak tidak maldorot. Ya, kenapa? Kadang ada orang punya rezeki sedikit, tapi dia merasa sumpek, merasa nggak cukup. Tapi ini ada orang yang sedikit rezekinya, menurut hitungan manusia, tapi serba kecukupan dia. Ya, kalau ada orang punya rezeki banyak, kadang musibah. Betul? Ada orang punya rezeki banyak, kadang musibah. Ya, jadi sombong, jadi jumawa, kadang jadi mubazir. Tapi rezeki yang barokah itu adalah rezeki dia yang sedikit, itu penuh manfaat, ketika banyak tidak mendatangkan maldorot. Begitulah mabrur. Ya, begitulah mabrur. Maka jamaah sekalian, mabrur itu ya adalah urusan Allah. Betul ya? Tapi mabrur itu bisa diusahakan. Sepakat jamaah? Ya, mabrur itu memang urusan Allah, haknya Allah penuh. Tapi mabrur itu bisa diupayakan, bisa diikhtiari jamaah. Dan saya mau tanya jamaah sekalian, umroh mabrur itu kelihatan nggak atau tidak kelihatan? Oh, Bu Sri ini umrohnya mabrur, misalkan gitu. Oh, Bu Jumroh nih mabrur umrohnya nih. Kira-kira kelihatan nggak? Kira-kira kelihatan nggak? Peningkatan ibadahnya. Oh, peningkatan ibadahnya, Masya Allah. Apalagi kelihatan nggak jamaah? Orang yang umrohnya mabrur itu bisa kelihatan sama kita nggak? Oh, kayaknya umrohnya Pak Asri ini mabrur nih, misalkan gitu. Kelihatan nggak? Kita bukan kalau masalah mabrur dan itu urusan Allah lah ya. Kita berharap Allah terima umroh kita. Tapi kira-kira saja nih, ciri-ciri secara fisik itu kelihatan nggak jamaah? Nggak kelihatan Pak Ustadz. Kelihatan ya? Kelihatannya dari mana? Ya jadi orang tambah yang baik. Oh gitu, jadi orang lebih baik, Masya Allah. Iya betul, Masya Allah, ya kan? Nah, kalau kita jamaah ada orang yang dia berangkat ke Baitullah, ya kan? Yang tadinya mungkin males, yang tadinya mungkin urakan, yang tadinya mungkin dia tidak open atau dia tidak peka lingkungan dan tidak peka dengan keluarga. Bahkan mungkin sholatnya ya begitu, sholat tetapi subuh kesiangan gitu ya, duhur di perjalanan gitu kan, asar kemacetan gitu kan, maghrib ya kan, kelelahan, bisa tiduran. Ya, siapa ikut tepuk sebelahnya? Astagfirullahaladzim ya. Ya, tapi subhanallah ya, ada orang ketika model seperti itu, dia kemudian berangkat umroh, berangkat haji ke Baitullah. Pulangnya, Masya Allah, sholatnya STW. Apa itu STW? Sholat tepat waktu. Wah, nggak pernah ketinggalan. Ya kan? Maunya, pokoknya adzan langsung ke masjid. Ya kan? Sama keluarga, Masya Allah ya kan, dia berubah akhlaknya. Yang tadi mungkin kasar, sekarang lembut. Ya, yang tadi nggak
kurang perhatian, sekarang penuh perhatian dan keharmonisan, ya. Yang tadi mungkin sembarangan, sekarang luar biasa, ya kan? Baiknya gitu. Kira-kira nih orang model begitu, kira-kira saja nih kita bilang umrohnya keterima nggak? Umrohnya mabrur nggak? Insya Allah. Insya Allah ya, insya Allah ya. Insya Ini Allah. kita kan bilang gitu kan, ya kan? Kita ini berhusnudzon begitu. Oh kayaknya mabrur nih umrohnya nih. Atau sebaliknya, ada orang yang mungkin biasa saja, ya kan? Ya sama kehidupan juga biasa, sholat biasa, ibadah biasa, dengan keluarga biasa. Berangkatlah di Baitullah sana. Ya kan? Pulang Baitullah semakin jadi. Waduh, makin kasar. Ya, makin jumawa, makin sombong. Sama orang mungkin kalau nggak dipanggil Pak Umroh nggak nengok. Aku nih umroh VIP loh. Ya kan? Kalau nggak dipanggil Pak Haji nggak nengok dia. Ya kan? Aku ini udah haji 3 kali loh. Wah, gitu kan? Kayak itu tuh, kayak apa film di RCTI itu, ya kan? Ya kan? Ya tukang haji naik bubur, ya kan? Tukang haji naik bubur. Tukang bubur naik haji. Sampai ke Bulak. Ah, bayangkan saja. Tukang bubur aja bisa naik haji loh ya. Apalagi tukang yang lain. Masya Allah ya kan? Tukang AC, ya kan? Tukang bangunan, tukang rumah tangga, ya kan? Ya kan? Ya, tukang bubur aja bisa naik haji loh, Pak. Jaga. Maka yuk, Allah itu maha kuasa, Pak. Ya, jangankan membuat sesuatu yang ada jadi nyata, Pak. Yang mustahil bagi Allah itu sangat-sangat juga sangat mudah, Pak. Maka yuk, ini pelajaran besar buat kita. Prasangka baiklah sama Allah, ya. Jangan mengecilkan Allah. Kalau kita mungkin standar kita, waduh kayaknya bulanan saya pas-pasan nih, ya kan? Ya kan, penghasilan saya pas-pasan. Ya jangan pakai standar kita, Pak. Pakailah standarnya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha besar, Pak. Maka hitungan apapun pakailah standarnya Allah, Pak. Ya. Maka sesuatu yang mustahil itu jadi mudah diisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tadi, Pak, yang tadi berangkat umroh gitu ya, pulangnya kok lebih mungkin ngomongnya jadi kasar, ya kan, ibadahnya mungkin telek apa? Ya semau dia gitu kan, sama orang mungkin kurang baik sikapnya. Kira-kira saja nih, orang model itu umrohnya mabrur nggak? Kira-kira saja Pak Bapak Ibu. Hah? Mabur. Mabur ya kan, mabur Bu ya kan, bukan mabrur. Ya, maka Bapak Ibu ternyata apa rahasianya? Sudah tahu hari ini kita tadi kesimpulannya? Ternyata mabrur dan tidak mabrur, siapa yang mengupayakan Bapak Ibu? Bapak Ibu sendiri. Kita sendiri Bapak Ibu yang mengupayakan. Maka Allah akan memberikan sesuatu Pak buat kita kalau kita memantaskan diri Pak. Betul ya? Maka yuk kita pantaskan diri ya Allah. Aku ingin nanti Februari mau jadi tamumu ya Allah. Tolong terima aku di Baitullah sana. Tolong aku terima di rumahmu ya Allah. Mudahkan segala urusanku dan jadikan umrohku mabrur ya Allah. Amin. Ya. Dan maka jamaah sekalian, bagaimana orang yang mabrur itu? Ya, dari bicaranya, dari sikapnya, dari perilakunya, itu mulai dilatih sekarang, Pak. Ya, agar Allah memantaskan betul, Pak. Gitu ya. Makanya jamaah sekalian, itulah yang kemudian hari ini kita coba latih bareng-bareng, ya. Kita berharap kita latihan yang hari ini barangkali sholatnya masih di rumah. Kita minta sama Allah, ya Allah, aku mau sholat di masjid. Ya, karena nanti di sana sholat di masjid semua, Pak, nggak di hotel, Pak. Betul. Adu ke sono yang penting kalau cari hotel di Jakarta bayar bintang 5, Pak. Ya kan? Kita ke sana mau ibadah, Masya Allah ya. Kita mau ibadah. Makanya kita latihan dari sini sekarang. Yang tadi mungkin kita ya latihan saja, bismillah ya. Bismillah latihan. Namanya juga latihan kan? Dan Allah itu menilai seseorang bukan hasil akhirnya, Pak. Tapi prosesnya. Bagaimana kita menikmati proses tadi? Ketika kok kita berikhtiar, kita mencoba baik, mencoba berubah, kok kemudian nggak sampai, Pak? Ajal menjemput, husnul khotimah insya Allah. Amin. Ya, begitulah. Dan jamaah sekalian, ada 3 ilmu jamaah, ada 3 ilmu yang nanti
menjadi pondasi kita dalam berangkat umroh ini, Pak? Ada 3 ilmu. Ilmu yang pertama ilmu tauhid. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga ilmu hikmah. Ini nanti kita akan pelajarin pelan-pelan ya, dari malam hari ini, kemudian pekan depannya lagi, nanti pas manasik, sampai selama perjalanan umroh Makkah Madinah, Pak. Nanti kita ngaji terus, Pak. Saling mengingatkan. Ya, kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Sama-sama apa, Pak? Belajar memperbaiki diri. Ya, kita ini, Pak, orang yang dulu punya salah. Betul? Kita ini dulu orang punya salah, tapi pengen soleh. Betul Bapak Ibu ya? Kita dulu ini orang yang suka maksiat, tapi pengen taubat. Betul ya? Maka Bapak Ibu sekalian, yuk harapan ini kita ciptakan bareng-bareng. Kita ingin sama-sama memperbaiki diri ya, dalam rangka agar Allah memantaskan kita jadi hamba yang baik. Nah, jamaah sekalian, dari 3 ilmu ini, Pak, yang paling mudah itu ilmu fikih. Ilmu fikih itu gampang banget. Ilmu fikih itu nanti terkait dengan manasik kita, manasik umroh kita. Ya, jamaah yang sudah membuka buku yang sudah saya kirim di grup itu, ya, buku panduan umroh, ya, itu ada manasik, ya, rukun-rukun umroh. Pertama nanti niat, betul ya? Setelah niat nanti tawaf 7 putaran, betul ya? Setelah 7 putaran selesai, nanti kita ke Safa Marwah untuk ngapain? Sa'i. Betul ya? Sa'i berapa putaran? 7 ya? Dari Safa Marwah, kemudian Safa lagi, Marwah lagi ya. 7 putaran. Setelah sa'i, tahalul, Pak. Nah, gundul rambutnya ya. Tahalul. Nah, nanti jamaah tahalul semua wajib. Nah, setelah tahalul, maka selesailah rangkaian umroh dan umrohnya mabrur insya Allah. Ya, gampang kan? Niat, tawaf 7 kali, 7 putaran, ya sa'i, ya dari Safa Marwah, ya kan? Safa Marwah itu 7 kali, kemudian setelah sa'i, tahalul. Selesai umroh, Pak. Nggak sampai 1 menit saya menjelaskannya. Betul ya? Ya, karena umroh itu mudah banget, Pak. Mudah banget. Ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita kuatkan, bagaimana umroh ini bisa membekas dalam jiwa kita, Pak. Kita pulang jadi orang-orang yang berubah lebih baik. Saya punya kisah Bapak Ibu. Ada salah satu pahlawan nasional kita yang saat ini dibuat patung, Masya Allah, di beberapa jalan besar, ya. Dia pakai jubah tinggi, pakai belangkon. Nah, dia seperti ini, ya, dengan megang tongkatnya. Kalau Anda ke Soekarno-Hatta pun, itu patungnya gagah, memberi hormat begini. Aslinya orang Jawa, daerah Purwokerto. Nah, ya kan? Beliau yang ikut gerilya selama 3 tahun lebih, Belanda, Inggris nggak bisa nangkep beliau. Ya, anak muda, asli Muhammadiyah, ya kan? Belajar di Yogyakarta, ya, beliau santri, beliau ngajak santri-santrinya untuk gerilya melawan agresi militer yang dulu datang di Jogja. Pahlawan siapa namanya, jamaah? Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, wah keren Bu Sri. Ya, Jenderal Sudirman. Oke, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Betul ya? Boleh saya berkisah tentang beliau sedikit ya, Bapak Ibu ya? Panglima Besar Jenderal Sudirman, beliau meninggal di usia 34 tahun, masih sangat muda. Masya Allah ya, karena sakit paru-paru itu. Yang menarik adalah jejak ketika beliau sedang gerilya, Pak. Beliau gerilya ini sangat fenomenal. Kenapa? Beliau hanya membawa santri-santrinya, pasukan yang setia itu cuma sedikit. Tapi Bapak Ibu, ya, harta atau kas negara Belanda itu terkuras habis gara-gara Jenderal Sudirman ini. Ya. Nah, menariknya adalah beliau ini asli orang Jawa, ya. Dan dalam sejarah Bapak Ibu, ketika beliau gerilya, pernah ketangkap Belanda nggak Bapak Ibu? Atau ketangkap Inggris? Pernah ketangkap nggak? Pernah ketangkap nggak?
Pak Gito pernah ketangkep nggak? Orang nggak pernah ketangkep Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Dan yang menarik adalah beliau ini punya banyak panggilan. Ya, di satu tempat beliau dibilang Pak D. Pak D gitu kan. Di satu tempat yang lain disebut Pak Dirman. Siapa? Pak Dirman. Di tempat yang lain disebut Kiai. Kiai. Pak Yai disebut Pak Yai. Dan menariknya adalah ada masyarakat memanggil beliau Pak Kaji. Siapa? Pak Kaji. Pakai K, Kaji. Pak Kaji ini panggilan orang Jawa yang naik haji, betul? Ya, betul. Kalau Betul, Pak betul. Haji itu orang Jakarta. Orang Pondok Labu. Weh, Pak Haji Sugito ya kan? Pak Haji itu kan. Tapi kalau orang Jawa, yo wong Kebumen itu Pak Kaji ya kan? Wong Demak yo Pak Kaji. Purwodadi Pak Kaji ya kan? Bukan Pak Haji. Ya. Nah, menariknya adalah kok beliau dipanggil Pak Kaji. Padahal dalam sejarah Panglima Jenderal Sudirman ini itu nggak pernah haji Bapak Ibu. Tapi kenapa masyarakat memanggilnya Pak Kaji? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata beliau ini hidupnya dihabiskan untuk mengabdi untuk negara. Hidupnya dihabiskan untuk masyarakat. Manfaat betul hidupnya. Bahkan rela ninggalin keluarga. Bahkan harta benda beliau digunakan untuk perang fisabilillah dengan santri-santrinya. Taruhannya nyawa. Melindungi agar bumi pertiwi nggak dijajah lagi sama Belanda sama Inggris. Karena habis merdeka, mereka datang lagi. Ya, untuk melindungi negara kedaulatan ini. Subhanallah, beliau dianggap orang yang jasanya luar biasa. Sebagaimana dulu para ulama kita. Ya, ulama-ulama kita yang Masya Allah yang dulu juga pernah lama di Mekah Madinah. Kita tahu salah satu tokoh besar kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau pendiri apa? Nahdlatul Ulama. Betul ya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau ternyata lama di Mekah. Pernah belajar di Mekah. Ya, dan kita tahu juga saudara beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu pun pernah lama di Mekah. Termasuk Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, ya, dan para wali-wali itu, Bapak Ibu sekalian, itu pernah ke kota Mekah Madinah. Ketika mereka merasakan Mekah Madinah itu, mereka pulang ke Indonesia, itu berubah jiwanya lebih baik. Dan masyarakat mengenal orang yang sudah pergi dari Mekah, pulang ke Indonesia, itu disebut Pak Haji atau Pak Kaji tadi. Hidupnya luar biasa buat negara. Nah, masyarakat mengira Pak Dirman ini sudah haji karena hidupnya itu luar biasa, Masya Allah manfaat. Jadi kebayang Bapak Ibu, sampai panggilan itu berpengaruh pada jiwa seseorang. Maka ketika Anda Allah panggil ya untuk menjadi tamu Allah di Baitullah sana, kok kemudian nggak dimanfaatkan? Ya Allah Pak, rugi dunia akhirat Pak. Ya, panggilan ini panggilan yang hanya orang-orang yang Allah kehendaki saja Pak. Bukan orang kaya yang Allah panggil Pak. Bukan orang yang mampu Pak. Tapi Allah yang betul-betul mampukan Pak. Mungkin dari rezeki kita pas-pasan Pak. Pas beli ada, pas mau ada, ya kan? Pas mau belanja ada, pas semuanya, ya kan? Mungkin hitung-hitungannya ya segitu saja. Tapi subhanallah, Allah itu maha kuasa Pak. Ya, kalau panggilan ini enggak kita betul-betul tadabburi dengan panggilan iman Pak, demi Allah rugi dunia akhirat Pak. Ya, karena kita berharap ya Allah, mudah-mudahan niatku ini menjadi amal baik buatku, membuat jadi amal baik buat jariah buat kedua orang tuaku, ya capekku, lelahku, ya usahaku di Mekah Madinah nanti, pulang ini sampai dibawa sanubari, sampai dibawa ke alam kubur Pak. Ya, maka jamaah sekalian, ilmu-ilmu ini harus kita kuatkan Bapak Ibu sekalian. Dan jamaah sekalian,
ada kita hari ini belajar ilmu tauhid dulu ya. Ilmu tauhid. Nah, Bapak sekalian, nanti silakan buka jamaah sekalian dalam Al-Quran Al-Karim, ya jamaah sekalian. Dalam kita semua ini Bapak Ibu, ini pernah kita ngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah apa? Pernah ngobrol. Jamaah pernah ini nggak ngobrol sama Allah? Siapa yang di sini pernah ngobrol sama Allah? Ada yang ngobrol di sini? Baik. Sudah kelihatan nggak jamaah di sini? Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Baik. Kita ngaji bareng ya jamaah ya. Kita ngaji bareng, yang punya Quran di rumah dibuka boleh. Surah Al-A'raf ya, ayat 172. Surah Al-A'raf ayat 172. Ya. Baik, apa kata Allah jamaah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Baik jamaah sekalian, apa kata Allah? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim. Ya, dan ingatlah ketika Tuhanmu, Rabbuka itu Tuhanmu, yaitu Allah, yang mengeluarkan keturunan anak-anak Bani Adam itu dari tulang sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Jadi Bapak Ibu, dulu kita semua nih, sebelum kita di alam dunia, kita di alam kandungan. Betul ya? Sebelum di alam kandungan, kita di alam ruh namanya. Ya? Ketika alam ruh, alam azali. Nah, di alam itulah Allah itu bercakap-cakap dengan kita. Allah itu ngomong sama kita. Ngomongnya begini. Wahai Solihan, nanti akan aku lahirkan engkau ke muka bumi. Ya. Tapi Solihan, ya, nanti engkau akan lahir di bumi. Apa kata Allah? Maukah engkau, ya, alastu bi rabbikum, kata Allah, maukah engkau menjadikan aku sebagai Tuhanmu, kata Allah. Maka kita mengatakan qalu bala syahidna, dan kita semua mengatakan bala. Bala, tentu ya Allah, aku bersaksi, kami bersaksi engkau adalah Tuhanku. Bapak Ibu sekalian, saya mau bercerita dulu gini. Contoh misalkan gini. Contoh misalkan ya. Pak Asri misalkan ya. Pak Asri, sampean tak pindah yo kerja. Di mana bos? Sono Papua. Waduh, kok Papua ya Pak? Ini sudah jarang pulang kampung kok Papua. Gitu misalkan kan. Pak Asri Ciamis aslinya ya. Ciamis ya. Ciamis ya. Iya. Nah, udah sering jarang pulang kampung kan? Kok ke Papua? Tapi kata bosnya gini, santai Pak Asri. Nanti Pak Asri ke Papua, ini ada cek. Pak Asri tinggal bilang ke saya, mau gaji berapa? Oh gitu bos, iya. Mau angka berapa, tinggal bilang saya kasih. Wih, mantep juga nih. Dan Pak Asri, ya kan, nanti Pak Asri bawa semua anak dan keluarga, minta rumah tipe berapa saya kasih. Wow, mantep juga nih. Minta kendaraan merek apapun saya beri. Wih, cocok nih gitu kan. Dan Pak Asri, ini kata bosnya nih, kalau Pak Asri sakit, anaknya sakit, keluarga sakit, saya obatin kata bosnya nih. Ya kan? Kalau di Indonesia nggak sembuh, saya bawa ke luar negeri, Pak. Sampai sembuh. Wih,
Mantap juga nih bos saya. Dan yang terakhir, Bu, tawaran dari bosnya. Apa kata bosnya? Pak Asri, kalau Pak Asri salah, saya maafin Pak Asri. Wah, mantep nih. Itu ya. Perhatikan, apa tawaran tadi? Minta gaji berapapun Allah kasih. Betul? Minta rumah tipe berapapun diberi. Minta mobil warna apapun, model apapun dikasih. Kalau sakit disembuhkan sampai sembuh. Yang keren Bapak Ibu, bosnya ini betul-betul luar biasa. Kalau salah dimaafin. Waduh. Pertanyaannya Pak Asri, kalau ada model bos begitu, yang nawarin, diambil nggak penawarannya Pak Asri? Diambil nggak? Diambil. Yang lain kira-kira, kalau punya bos gitu, diambil nggak Pak Sugito? Diambil. Pasti ya. Wah, langsung diambil ya. Bu Siti Hawilah, diambil nggak tawarannya? Mas Danang? Diambil ya. Masya Allah. Itulah Bapak Ibu. Ternyata Allah sedang bicara kita seakan-akan gitu, Bu. Ya. Maka Bapak Ibu, perhatikan ayat ini, Bu. Allah menggunakan Asmaul Husna. Apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah itu ada di kata ini, Bu. Wa idh akhadha rabbuka. Rabbun. Rabbun itu bahasa Arabnya kalau diterjemahkan itu Tuhan. Betul? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb atau Tuhan yang menguasai alam semesta. Betul ya? Nah, kita sering berdoa dengan kata Rabbun. Doa kita. Apa doa kita yang kata Rabbun, jemaah? Robbi firli. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Rabbin, Rabbun, Rabbi. Apalagi kata Rabbun Bapak Ibu. Yang kita doa. Rabbun. Doa sapu jagat gimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Rabbun lagi. Doa apa Rabbun, Bu, Bapak Ibu? Banyak banget ya. Kata Rabbana hablana min azwajina. Ya Rabbana la tuzigh qulubana. Masya Allah. Jadi ternyata Rabbun ini itu kata sakti, Ibu. Bapak, perhatikan. Jadi kata Rabbun itu Bapak Ibu, kata Rabbun Bapak Ibu, kata yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Bapak Ibu, itu bukan Tuhan. Tapi Rabbun itu punya makna. Dialah Allah yang maha memberi rezeki. Dialah Allah yang menghidupkan. Dialah Allah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Dialah Allah yang kalau kita sakit Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang kalau kita salah Allah yang memaafkan Bapak Ibu. Maka ketika Allah menggunakan kata wa idz akhadha rabbuka dan ketika Tuhanmu mengambil persaksian padamu dengan kata Rabbun itu seakan-akan Allah mengatakan wahai hambaku aku akan turunkan engkau ke bumi tapi tenang. Kalau engkau butuh apapun minta sama aku. Engkau minta rumah aku. Minta mobil minta sama aku. Engkau sakit, aku sembuhkan. Engkau salah, aku maafin. Subhanallah. Maka Allah bilang, maukah engkau jadikan aku sebagai Tuhan? Alastu bi rabbikum. Maukah engkau menjadikan aku sebagai Tuhan? Apa kata kita? Qalu bala. Apa Bapak Ibu? Bala. Bala. Apa itu bala Bapak Ibu? Bala dalam kata bahasa Arab itu seperti kata na'am. Apa itu na'am? Na'am itu iya. Kalau tidak la gitu kan. Nanti di sana la itu kan tidak gitu kan. La itu tidak. Kalau iya na'am gitu kan. Nah, tapi ternyata dalam Al-Qur'an Allah tidak menggunakan kata na'am, tapi bala. Apa bedanya Bapak Ibu? Na'am itu bedanya gini. Seseorang patuh tapi pakai syarat. Itu na'am. Tapi kalau bala dia patuh tanpa syarat. Contohnya gini misalkan. Mas Suko, tolong saya deh ke rumah jam 5. Terus tiba-tiba, oh nggak jadi Mas, ntar malam aja. Oh ya sudah deh, jam 4 aja deh.
Ini gimana sih orang? Tadi jam 5 malam, sekarang jam 4. Tapi Mas Suko datang. Nah, misalkan, Mas Suko datang. Dia taat, tapi sambil gerutu. Sambil gerutu. Taatnya sambil gerutu. Iya ya. Atau anak kita, anak tolong bantuin bapak nih. Pijetin. Ntar dulu apa gitu kan. Bentar lah, pijitin sih, tapi sambil gerutu gitu kan. Atau entar gitu kan. Itu naam. Tapi bala Bapak Ibu, orang taat itu tanpa syarat. Kayak tadi, mau nggak Pak Asri pindah kerjaan, minta gaji berapapun saya kasih, rumah model apapun, mobil kendaraan bagaimanapun, engkau sakit saya sembuhkan, engkau salah saya maafin. Pasti bilang siap tanpa mikir. Betul? Itulah kata bala Bapak Ibu. Itulah bala. Dan jamaah sekalian, subhanallah, Bapak Ibu sekalian, di lafaz talbiyah yang kita baca Bapak Ibu, itu ada kata mengesahkan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ya. Di lafaz Allah yang kita baca tadi Bapak Ibu, ya, talbiyah itu ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, PR kita Bapak Ibu, nanti tolong jamaah ya, sampai rumah nanti talbiyahnya dibaca lagi Bapak Ibu, ya. Talbiyahnya dibaca lagi, ya, ditadabburi lagi. Kenapa? Karena talbiyah ini Bapak Ibu itu yang nanti akan menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, 2 menit lagi ya kita selesai ngajinya. Untuk sekarang Bapak Ibu, sekali lagi kita belajar memantaskan diri ya. Memantaskan diri agar Allah menerima kita, Allah jamaah sekalian, ya. Maka lafaz talbiyah ini Bapak Ibu, ya, tolong direnungi baik. Labbaik, ya Allah, labbaik, aku siap memenuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, labbaik, aku siap memenuhi panggilanmu. Labbaik, ya Allah, aku siap memenuhi panggilanmu ya Allah. Bala tadi, bala, siap ya Allah, dengan semua kondisiku ya Allah. Ketika aku panggil, siap ya Allah, gak pakai entar, gak pakai nanti, siap ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan yang menyerupaimu. Engkau maha besar, engkau maha kuasa, engkau maha digdaya, engkau maha segala-galanya. Labbaik ya Allah. Aku siap memenuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda. Sesungguhnya pujian, kemuliaan itu hanya bagimu ya Allah. Aku ini umroh ya Allah, banyak dosanya, banyak salahnya. Kayaknya nggak pantas ya Allah. Tapi engkau nutupin semua dosa-dosaku ya Allah. Engkau tidak membuka aibku ya Allah. Yang mulia engkau ya Allah. Aku ini hina. Tapi engkau maha kuasa ya Allah. Engkau maha mulia ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Innal hamda. Engkau yang maha mulia ya Allah. Wa ni'mata. Dan semua kenikmatan yang kurasakan ini ya Allah. Laka. Itu darimu ya Allah. Itu untukmu ya Allah. Hidup ini. Kesehatan ini. Ya, keluarga ini. Kenikmatan yang hamba rasakan ini ya Allah. Itu semua darimu ya Allah. Bukan karena aku orang pinter. Bukan aku karena orang hebat. Bukan aku karena orang yang beruntung. Bukan. Tapi engkau mengizinkan aku ya Allah. Wal mulka. Dan kekuasaan. Ya, yang membuat aku seperti ini itu hanya engkau ya Allah. La syarikalah. Tiada yang menyekutuai buat engkau ya Allah. Maka jamaah, nanti lafaz talbiyah ini dibaca, direnungi, ditadaburi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita Bapak Ibu. Ya, tuliskan dan seterusnya. Yuk, mantapkan Bapak Ibu bahwa ini yang terbaik. Ini adalah anugerah Allah. Ini rahmat Allah. Ini karunia Allah. Maka dijaga betul nikmat itu Bapak Ibu ya. Sampai kemudian kita bisa berjumpa di Baitullah. Dan dipegang erat-erat itu, dipegang kuat-kuat sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga yang paling tinggi. Insya Amin ya Allah. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Ngaji malam hari ini. Barangkali kita buka mungkin ngobrol sebentar. Ada yang mau tanyakan dulu ya. 5 menit barangkali kalau ada mau tanyakan seputar yang lain silakan. Monggo silakan. Ada yang ditanyakan sahabat sekalian? Kita berangkat tanggal 3 jam berapa? Insya Allah. Untuk jamnya nanti nunggu kabar Bu ya. Nanti insya Allah lebih detailnya nanti pas di asrama haji kita sampaikan. Untuk itinerary dan sebagainya. Baik, ada lagi?
jamaah sekalian? Ustadz itu nanti kita dapat bahan batik ya. Itu dipakai kapan ya? Dipakai pas apa kapan ya? Pas saat keberangkatan ya? Tanggal 3. Ya, betul pas keberangkatan. Siap. Ya. Kalau sudah jadi, boleh nanti pas manasik dipakai biar kita bisa foto bareng pakai batik ya. Gitu Iya, ya? Pak Ustadz. Ya, iyalah ya kan nganyarin Pak, nganyarin ya kan foto lah ya kan di depan Ka'bah nanti di asrama haji ya kan, nggak apa-apa ya kan. Buatlah hati ini gembira ya kan, tapi tetap jaga niat ya, tetap jaga Amin. niat. Ya, Baik. terima kasih. Yang lain ada lagi yang tanyakan? Mungkin perlu tukang Saya jahit. Pak Ustadz, Oh, oke Pak Imam, silakan. ini kan saya kan gimana ya, namanya orangnya kan udah umur segini, masalah bacaan-bacaan kan kurang kurang memadai dan kurang maksimal. Ini terus ntar gimana Pak Ustadz di sananya Ya, gitu. Itu gampang dong. Pak, Terima kasih Pak gampang. Ustadz, itu yang saya Sama-sama, tanyakan. sama-sama, Masya Allah ya. Gampang Pak ya. Ibadah umroh ini ibadah yang paling mudah dan menyenangkan Pak. Ya, kenapa? Ibadah umroh ini beda dengan sholat. Kalau sholat ada rukun-rukun yang harus dibaca. Betul ya? Ada Ya. rukun kauliyah. Rukun yang berupa bacaan. Kalau nggak hafal bacaannya, ya nggak sholat, nggak sah sholatnya. Contoh, harus fasih al-fatihah. Betul ya? Harus membaca tahiyat atau tasyahud, betul kan? Kalau nggak baca ya nggak sah sholatnya, gitu. Beda sama umroh, Pak. Umroh semua rukunnya yang tadi saya sebutkan, niat itu dilafalkan atau di hati, Pak? Di hati. Iya hati, ya walaupun dilafalkan itu bagus ya, boleh. Tapi sesungguhnya itu di hati, betul ya? Di hati, niat. Oke, rukun pertama niat. Yang setelahnya apa? Tawaf. Tawaf ya. Tawaf itu muternya pakai kaki atau pakai apa Pak? Tawaf itu muter ya. Nanti kita latihan dan tawaf di bacaan. asrama haji. Ya, ya. Selama tawaf, Rasulullah hanya mengajarkan satu doa yang wajib dihafal. Doa sapu jagat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan di duniaku dan kebaikan di akhiratku, dan aku mohon kepadamu perlindungan dari api neraka. Hanya doa itu yang Rasul ajarkan ketika tawaf. Ya, nanti kita ajarkan lagi lebih detail nanti di asrama haji. Dan setelah tawaf, nanti kita lanjut langsung sa'i ke Safa Marwah. Nggak ada doa khusus Bapak Ibu. Ya, tapi nanti kita ajarkan yang simpel-simpel saja. Setelah sa'i, ya, Safa Marwah, terus tahallul. Jadi ternyata semua rangkaian umroh itu hampir-hampir tidak ada doa khusus kecuali doa sapu jagat. Betul? Semua hafal doa sapu jagat? Nah, beres selesai Pak. Umrohnya selesai. Gampang? Bahkan Bapak Ibu, subhanallah, kalau dari kita niat umroh nih, ya Allah, aku niat umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nanti kita ajarkan niatnya ya, kita ajarkan niatnya dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa mana, pakai bahasa Gunung Kidul, mboten napa-napa Pak. Pakai bahasa Purwodadi, ya ora apa-apa. Pakai bahasa Purbalingga, ya nggak apa-apa, ya kan? Ya pokoknya cocok lah, ya kan? Oh niatnya di hati kan, ya kan? Ya kan? Wes ora apa-apa pokoknya. Ya kan? Setelah niat, kok kita membaca cuman istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Sepanjang tawaf kok cuman istighfar, Pak. Sa'i juga istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Kemudian selesai, hanya istighfar saja, Pak. Subhanallah, umrohnya diterima, Pak. Umrohnya sah, Pak. Gampang, Pak ya. Ya, walaupun nanti ada doa-doa khusus itu, nah nanti kita belajar lagi pelan-pelan. Gitu ya. Jadi, terakhir Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Kullu harkatin tahuzzu dzunub kama tahuzzu asjaru awraqaha. Setiap gerakan kita Bapak Ibu, setiap gerakan kita umroh itu Bapak Ibu, setiap gerakan kita itu di Mekah Madinah nanti Bapak Ibu,
itu akan menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana Allah menggugurkan daun-daun dari rantingnya, Bapak Ibu. Jadi gerakan, Boh. Ya, semua itu gerakan. Maka Bapak Ibu, ini adalah anugerah yang mudah-mudahan jadi kemudahan buat bersama. Demikian jamaah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jamaah, mohon maaf nih. Ya kan? Nyangkut pesawat mau Bu. Sinyalnya nyangkut. Ya udah, insya Allah nanti kita ketemu lagi di perjumpaan berikutnya ya. Nanti silakan jamaah ngobrol di grup, saling sapa, saling kenal, kita sudah jadi keluarga. Ya. Ya, harus ngobrol di grup ya. Siapa tahu bisa ngutang kan? Jangan. Siapa tahu bisa ngasih kebaikan buat saudaranya, bisa nolong saudaranya, bisa berjodoh, bisa besanan. Waduh, Masya Allah. Ya kan? Pokoknya insya Allah semua barokah ya. Baik, terima kasih semuanya sudah membersamai. Ya. Boleh dibuka zoomnya semua. Saya mau foto. Ya, dibuka kameranya. Ustaz, boleh bertanya nggak? Oh, boleh. Ya, bolehlah. Sama saudara boleh. Ini kan tadi kan doa-doa itu kan ada yang hanya ucapan nih, lisan. Ya. Kira-kira bisa disampaikan nggak maksudnya di WA grup atau apa gitu? Mungkin juga yang belum ngerti, saya juga belum tahu doa-doa gitu. Mungkin bisa di-share di grup gitu. Ustaz. Boleh. Nanti Siap. Kita menghafal dulu gitu. Siap, insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi ada file buku panduan yang saya kirim di grup itu siapa yang sudah buka dan baca-baca? Belum. Oh, belum. Nanti dibuka ya, Bu ya. Boleh nanti saya coba kirim voice, kirim suara di grup. Boleh nanti diperdengarkan ya sesekali. Ya, insya Allah nanti gampang. Nanti doanya pun nanti dipandu dengan pelan-pelan. Insya Allah ya. Ya. Baik, boleh dibuka kameranya. Saya mau foto. Ya, oke. Senyum ya. Kita bayangkan ya foto di depan Ka'bah ya bersama pasangan kita, bersama ibu kita, ya kan? Oke, 3, 2, 1. Oke, cakep, ya kan? Baik, sebentar. Saya share dulu kira-kira apakah fotonya ada di situ. Ya, sekali lagi boleh fotonya. Oke, yang ganteng, yang cantik. 3, 2, 1 semuanya. Oke, sebentar, kurang satu ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Cocok. Baik, terima kasih jamaah semuanya. Semoga sehat panjang umur semuanya. Ya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Kita tutup perjumpaan ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, terima kasih semuanya, saling mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir sebelum ditutup, ya yang belum vaksin segera vaksin ya. Mantap. Terima kasih. Kalau ada kendala atau ada yang mau disampaikan terkait vaksin nanti kita bantu ya, saling memudahkan saudaranya insyaallah. Nggih, matur nuwun barakallahu fikum nggih, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama ya. Izin semuanya ya, ditutup ya, semuanya. Ya, izin.